Awalnya hanya mimpi buruk, sentuhan dingin di tengah malam, bisikan halus di telinga, dan bayangan hitam yang muncul dalam tidur. Namun, ketika luka-luka mulai muncul di tubuhnya, tanpa sebab yang jelas, ia tahu ada sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sebuah warisan kelam telah mengikatnya dalam perjanjian yang tak bisa ia hindari. Kini, ia bukan hanya dihantui, ia telah dipilih saat ia mencoba melawan batas antara kenyataan dan mimpi semakin kabur. Dan ketika rekaman yang ia buat mengungkap apa yang terjadi saat ia tertidur, semuanya berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Tapi pertanyaannya, apakah ia benar-benar bisa melarikan diri? Tonton sampai akhir dan bersiaplah untuk kisah yang akan menghantui pikiranmu selamanya. Tapi sebelumnya saya mohon dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Langit senja berpendar merah keunguan saat Laras tiba di rumah warisan keluarganya. Rumah tua itu berdiri angkuh di tengah pekarangan luas yang dipenuhi pepohonan tua dan ilalang liar. Di bagian depan, pagar besi yang sudah berkarat nyaris roboh dan sebuah lampu gantung kecil berayun perlahan tertiup angin. Laras menghela napas, mengamati bangunan di depannya. Dindingnya berlumut, jendelanya tinggi dengan kaca buram, dan lorong depannya seolah mengundang masuk ke dalam kegelapan. Sudah bertahun-tahun rumah ini kosong sejak kematian ibunya yang misterius. Laras tidak pernah berniat kembali, tetapi keadaan memaksanya. Sebagai seorang pekerja kantoran yang sibuk, ia lebih sering tenggelam dalam rutinitas tanpa banyak berinteraksi dengan orang lain. Kini, karena keuangan yang semakin menipis dan kontrakan lamanya sudah tak bisa dibayar, ia memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ini, setidaknya sampai ia menemukan solusi lain. Begitu ia membuka pintu, udara dingin menyergap, seolah menyambutnya kembali ke dalam pelukan masa lalu. Debu menari di udara saat ia melangkah masuk, dan aroma kayu tua menyeruak ke hidungnya. Lampu ruangan berkedip sebentar sebelum akhirnya menyala redup, menciptakan bayangan panjang di dinding. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia bisa merasakannya. Laras berbaring di ranjang kayu tua, hanya diterangi lampu kecil di meja samping. Matanya menatap langit-langit, mendengarkan suara-suara halus di kejauhan, semacam gesekan di dinding, gemerisik seperti langkah kaki ringan. Tikus, gumamnya berusaha menenangkan diri. Namun ketika ia mulai terlelap, tubuhnya tiba-tiba terasa berat. Dadanya ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Napasnya tertahan dan matanya terbuka lebar dalam kegelapan. Ia ingin bergerak, tetapi tubuhnya kaku, lumpuh sepenuhnya. Sensasi dingin menjalar di sepanjang kulitnya, seolah ada jemari tak kasat mata yang menyentuhnya dengan lembut. Sentuhan itu anehnya terasa nyata, hangat, namun membuat bulu kuduknya meremang. Jemari itu bergerak perlahan, melintasi lehernya, turun ke lengan, lalu berhenti di pahanya. Laras ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Jantungnya berpacu, cepat. Ketakutan bercampur dengan sesuatu yang asing. Perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Kemudian tiba-tiba, semua berhenti. Laras bisa bergerak lagi. Ia terduduk dengan napas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin. Lampu kamar berkedip, dan saat ia menoleh ke arah jendela, ia melihat sesuatu di balik kaca. Sesosok bayangan tinggi berdiri di luar. Matanya merah menyala, menatap langsung ke arahnya. Pagi harinya, Laras mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Ia memeriksa tubuhnya di cermin, dan hatinya mencelos saat melihat goresan-goresan merah samar di pahanya. Bekas jemari,
Tangannya gemetar saat menyentuh tanda-tanda itu. Bagaimana mungkin sesuatu yang terjadi dalam mimpi bisa meninggalkan jejak di dunia nyata? Ia mencoba mengabaikannya dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Tetapi perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Selama bekerja di rumah, ia kerap merasa diawasi. Kadang, ia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Tetapi, saat menoleh, tidak ada siapapun. Malam berikutnya ia mencoba berjaga, namun tubuhnya terlalu lelah. Saat ia akhirnya tertidur, kejadian itu kembali terulang. Kali ini, sentuhan itu lebih intens, bukan sekadar jemari yang bergerak di kulitnya, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih nyata. Ia bisa merasakan desahan di telinganya, bisa mencium aroma aneh yang menguar di udara. Di tengah ketakutannya, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai menyerah pada sensasi itu. Dan itu membuatnya semakin takut. Apakah ini sekadar mimpi? Atau ada sesuatu yang benar-benar mengincarnya? Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang rumah ini. Ia pergi ke kantor arsip kota, menggali sejarah tentang rumah keluarganya. Yang ia temukan jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Dulu, rumah ini pernah menjadi tempat ritual sesat. Seorang pria yang dikenal sebagai Rahman Darmawan, kakek buyutnya sendiri, dikenal sebagai pemimpin sekte pemuja makhluk gaib. Ia melakukan ritual mengerikan, mempersembahkan tubuh dan jiwa wanita-wanita muda untuk sesuatu yang disebut sebagai sang penghuni. Namun, pada suatu malam, seluruh sekte itu lenyap tanpa jejak. Yang tersisa hanya Rahman, ditemukan tewas di ruang bawah tanah dengan mata terbuka lebar. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa. Laras merasa mual. Apakah mungkin roh jahat dari ritual itu masih ada di rumahnya? Saat ia kembali ke rumah, sesuatu terasa berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, dan lorong-lorong tampak lebih gelap. Saat ia melangkah masuk ke kamarnya, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Di atas tempat tidurnya, ada jejak tangan, hitam pekat, dan di cermin, sebuah tulisan muncul seperti goresan darah. Kau milikku. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Setelah menemukan tulisan menyeramkan di cerminnya, ia mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin ini hanya ulah seseorang yang ingin menakutinya. Tapi siapa? Ia tinggal sendirian. Pintu dan jendela sudah dikunci rapat. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain masuk ke dalam rumah. Lagi pula, tulisan itu seperti muncul dari dalam kaca, bukan ditulis di permukaannya. Dengan jantung masih berdebar, Laras membersihkan cermin itu dengan tangan gemetar. Setiap goresan terasa melekat di pikirannya. Kau milikku. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Malam semakin larut. Laras akhirnya menyerah dan berbaring di tempat tidur, selimut menutupi tubuhnya hingga ke leher. Hanya lampu kecil yang menyala di samping ranjang, menciptakan cahaya remang yang membuat bayangan-bayangan di dinding tampak bergerak. Ia mencoba memejamkan mata, tapi suara itu datang lagi. Aku di sini. Sebuah bisikan lembut mengalir di telinganya. Napasnya tertahan. Ia membuka mata dan melihat ke sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Lalu ia merasakannya lagi, sentuhan dingin di lehernya. Perlahan, jemari tak terlihat, itu turun ke pundaknya, lalu ke lengannya. Laras menahan napas. Ia ingin berteriak, ingin bergerak, tapi tubuhnya kembali lumpuh seperti sebelumnya. Hanya matanya yang bisa bergerak, menatap kosong ke langit-langit. Ia bisa merasakan sesuatu merayap ke atas ranjang, menaiki tubuhnya, mendekatkan dirinya pada sesuatu yang tak kasat mata. Jemari tak terlihat itu semakin berani,
mengelus kulitnya dengan lembut, membuatnya menggigil dalam ketakutan, bercampur sensasi aneh yang mengusik pikirannya. Kemudian, napas panas menyapu telinganya. "Jangan takut," Laras ingin menjerit, tapi suara itu membuat tubuhnya merinding dalam cara yang berbeda. Itu bukan sekadar suara. Itu terasa nyata, seolah sesuatu yang tidak bisa ia lihat sedang berbaring bersamanya, membisikkan kata-kata yang hanya bisa ia dengar. Kemudian semuanya menghilang begitu saja. Laras terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya berkeringat dingin, jantungnya berdebar keras, tapi tubuhnya terasa aneh, seolah ia benar-benar disentuh. Tangannya turun ke pahanya, lalu matanya melebar. Ada bekas jari di sana, bekas jemari yang lebih besar dari ukuran tangan manusia biasa. Laras mengurung diri di kamar mandi, menyalakan air dingin, dan membasuh wajahnya berulang kali. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bekas jemari di pahanya. Bekas itu bukan sekadar tanda merah samar, tapi memar kehitaman seolah cengkeraman seseorang yang terlalu kuat. Ia mulai merasa tubuhnya bukan lagi miliknya sendiri. Saat ia bercermin, ia melihat wajahnya semakin pucat. Lingkaran hitam mulai muncul di bawah matanya, dan ada rasa kantuk yang terus mengganggunya, seolah sesuatu menghisap energinya sedikit demi sedikit. Ia memeriksa ponselnya. Sudah hampir jam 8 pagi, tapi tubuhnya terasa seakan belum tidur semalaman. Di luar, burung-burung gagak berkumpul di pohon depan rumahnya, mengeluarkan suara serak yang membuat suasana semakin mencekam. Angin dingin bertiup dari celah jendela, membawa aroma yang aneh, seperti bau tanah basah bercampur besi, seperti bau darah. Laras merasa kepalanya berputar. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi ia takut jawabannya mungkin lebih buruk dari yang ia bayangkan. Siang harinya, Laras mendatangi seorang paranormal yang direkomendasikan oleh seorang rekan kerja. Namanya Ibu Surti, seorang wanita tua yang tinggal di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Saat Laras tiba di rumahnya, Ibu Surti langsung menatapnya dengan ekspresi serius. "Kau sudah terlambat," katanya tanpa basa-basi. Laras mengernyit. "Maksud, Ibu?" Wanita tua itu menatapnya lama sebelum akhirnya berbicara. "Makhluk itu sudah menandaimu. Ini bukan sekadar gangguan biasa, ini ikatan." Darah Laras seolah berhenti mengalir. "Ikatan?" Ibu Surti mengangguk pelan. "Dia bukan sekadar roh jahat. Dia adalah sesuatu yang lebih tua, lebih kuat. Dan dia telah memilihmu." Jantung Laras berdegup semakin cepat. Bagaimana cara menghentikannya? Ibu Surti menghela napas panjang. "Semakin kau melawannya, semakin ia mengikatmu erat. Kau harus tahu apa yang diinginkannya darimu. Jika kau mencoba mengusirnya tanpa memahami perjanjiannya, kau mungkin hanya akan membuatnya marah." Laras menggigit bibirnya. "Jadi, apa yang harus aku lakukan?" Wanita tua itu menatapnya dalam-dalam. "Kau harus menghadapi dia dalam mimpi. Harus mencari tahu apa yang dia inginkan sebelum semuanya terlambat." Laras merasa tubuhnya semakin dingin. Ia tahu apa artinya itu. Ia harus kembali ke rumah itu. Harus kembali tidur. Dan harus menemuinya lagi. Malam itu, Laras kembali ke rumah dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Ia menyalakan semua lampu, menutup semua jendela, dan menyiapkan kamera untuk merekam tidurnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ke arah cermin. Ia sudah tahu bahwa apapun yang menghantuinya bukan sekadar imajinasi. Ketika akhirnya ia berbaring dan menutup mata, hanya butuh beberapa saat sebelum dunia sekelilingnya berubah.
Ia merasa seolah tenggelam ke dalam kegelapan. Lalu, ia merasakan kehadirannya. Sebuah tangan tak kasat mata menyentuh wajahnya dengan lembut. Napas panas menyapu lehernya. "Aku tahu engkau bisa merasakanku, Laras." Laras ingin berteriak, tetapi bibirnya tak bisa bergerak. Ia membuka matanya, dan di sana di atas tubuhnya ada sosok gelap dengan mata merah menyala, tersenyum ke arahnya. "Kau akhirnya milikku sepenuhnya." Pagi harinya, Laras terbangun dengan tubuh terasa lemas. Jantungnya masih berdetak cepat, dan ia hampir tidak berani mengingat apa yang terjadi semalam. Tangannya gemetar saat meraih ponsel yang ia letakkan di meja samping tempat tidur. Ia tahu bahwa kamera yang ia pasang semalam telah merekam semuanya. Ia membuka rekaman itu dengan napas tertahan. Layar menunjukkan dirinya yang tertidur pulas. Awalnya, tidak ada yang aneh. Hanya tubuhnya yang sesekali bergerak gelisah. Namun, menit demi menit berlalu dan sesuatu mulai berubah. Di sekitar pukul 3 pagi, bayangan di dalam kamar mulai tampak lebih pekat. Seolah ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, sesuatu yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, tubuh Laras di rekaman mulai bergetar, seolah sedang bermimpi buruk. Matanya tetap tertutup, tetapi wajahnya terlihat meringis. Bibirnya sedikit terbuka, dan napasnya terlihat semakin berat. Lalu sesuatu muncul di layar. Di pojok kamar, sesosok bayangan hitam mulai merangkak keluar dari kegelapan. Matanya merah, menyala. Tubuhnya tinggi dan kurus, dengan jari-jari yang panjang dan tajam. Sosok itu mendekati tempat tidur dengan gerakan perlahan, seperti predator yang mengincar mangsanya. Laras di rekaman masih tertidur, tidak menyadari bahwa sosok itu kini sudah berada di sampingnya. Dan kemudian, sosok itu naik ke atas tubuhnya. Laras yang menonton rekaman itu langsung menutup mulutnya, menahan jeritan. Di layar, makhluk itu membungkuk, mendekatkan wajahnya ke telinga Laras, lalu berbisik sesuatu. Namun suara yang keluar bukanlah suara manusia, melainkan gumaman rendah yang menggetarkan udara, seperti suara dari dunia lain. Kemudian makhluk itu menoleh ke arah kamera, langsung menatap lurus ke mata Laras yang sedang menonton. Layar langsung gelap. Hanya ada satu suara yang tersisa sebelum rekaman berakhir. "Aku sudah di sini." Ponsel terlepas dari tangan Laras dan jatuh ke lantai. Tubuhnya gemetar hebat. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini nyata. Laras berlari ke kamar mandi dan menyalakan lampu terang. Ia membuka baju tidurnya, menatap tubuhnya di cermin. Bekas-bekas memar semakin banyak. Tidak hanya di pahanya, tetapi juga di lengan, perut, bahkan di lehernya. Seolah ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan keras saat ia tertidur. Tenggorokannya terasa kering. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bisa dijelaskan secara logis. Tapi bagaimana? Tidak ada orang lain di rumah ini. Tidak ada seorang pun yang bisa meninggalkan bekas seperti ini di tubuhnya. Dan yang lebih mengerikan, ia mulai merasa aneh. Tubuhnya semakin lemah setiap harinya. Ia merasa lebih cepat lelah. Pikirannya semakin sulit berkonsentrasi, dan di beberapa malam, ia bahkan merasakan dorongan yang tidak biasa. Sesuatu yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Seolah ada bagian dari dirinya yang menginginkan sosok itu kembali. Laras menggeleng keras. Tidak. Ini gila. Ia harus keluar dari rumah ini. Namun saat ia melangkah ke pintu, sesuatu membuatnya berhenti. Di cermin kamar mandinya, ada goresan baru. Tulisan samar, seolah digores dengan kuku tajam. "Kau tidak bisa lari dariku." Laras memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia mengemas beberapa pakaian,
mengambil kunci mobil, dan melangkah keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Saat ia menyalakan mesin mobilnya, hujan mulai turun deras. Jalanan basah dan petir menyambar di kejauhan. Ia mencoba mengendalikan perasaannya, mencoba berpikir rasional. Namun semakin jauh ia mengemudi, semakin aneh perasaannya. Kegelapan di luar terasa semakin pekat. Lampu-lampu jalan seperti meredup dan suara hujan semakin terdengar seperti bisikan yang memenuhi kepalanya. Dan kemudian sesuatu terjadi. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu di kursi belakang. Bayangan hitam, mata merah. Sosok itu sedang duduk di sana, tersenyum. Laras menjerit dan membanting setir. Mobilnya tergelincir di jalan basah, berputar beberapa kali sebelum akhirnya menabrak pohon di pinggir jalan. Seketika, semuanya gelap. Laras membuka matanya perlahan. Ia tidak lagi berada di dalam mobil. Ia ada di dalam kamar rumahnya. Pakaian yang tadi ia kenakan sudah tidak ada. Ia hanya mengenakan gaun tipis berwarna putih. Dan yang lebih mengerikan, ia tidak bisa bergerak. Jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa ada sesuatu di dalam kamar bersamanya. Sebuah bayangan tinggi berdiri di pojok ruangan. Matanya bersinar merah di kegelapan. Dan kali ini, sosok itu tidak hanya diam. Ia mulai berjalan mendekat. Laras ingin berteriak, ingin bangkit dan lari. Tapi tubuhnya lumpuh sepenuhnya. Sosok itu naik ke atas ranjang, merangkak ke arahnya dengan gerakan perlahan dan penuh keyakinan. "Kini kau milikku sepenuhnya," bisiknya. Suaranya bergema di dalam kepala Laras. Sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Dan kemudian dunia menjadi gelap. Laras membuka matanya dengan perlahan. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu menahannya di tempat tidur. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin daripada biasanya. Napasnya keluar dalam kepulan asap tipis. Dia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih lumpuh. Hanya matanya yang bisa bergerak, menatap langit-langit kamar, yang kini tampak lebih gelap, lebih kelam, seolah bukan lagi kamarnya sendiri. Lalu, dia merasakannya, sebuah sentuhan di lehernya. Laras ingin menjerit, tapi tidak ada suara yang keluar. Sentuhan itu terasa nyata, jemari tak kasat mata mengelus kulitnya dengan perlahan. Turun ke bahunya, lalu ke dadanya. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Ini bukan mimpi, ini nyata. Dan kali ini, sosok itu tidak sekadar mempermainkannya. Laras bisa merasakan kehadirannya di atas tubuhnya. Sesuatu yang besar, kuat, dan sepenuhnya mengendalikan dirinya. Suara napas kasar terdengar di telinganya. Panas, tetapi dingin di saat yang bersamaan. "Kau akhirnya menerimaku," bisik suara itu. Laras merasakan jari-jari panjang itu mencengkeram pinggangnya. Semakin kuat, semakin menekan, hingga nyaris menyakitinya. Lalu semuanya berhenti. Laras terengah-engah, tiba-tiba bisa bergerak kembali. Dia langsung terduduk di tempat tidur, tangannya meraba tubuhnya. Masih berpakaian, masih utuh. Tapi bekas jemari itu tetap ada. Laras bangkit dari tempat tidur dengan panik, tubuhnya gemetar. Dia meraih ponselnya, ingin melihat jam di pukul 03.33 dini hari. Dia tahu ini bukan kebetulan. Laras menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia harus menemukan cara untuk menghentikannya. Satu-satunya tempat yang belum ia jelajahi di rumah ini adalah ruang bawah tanah. Laras mengambil senter dan memberanikan diri menuruni tangga kayu berderit yang menuju ke bawah rumah. Aroma lembab dan debu menyambutnya. Dinding-dinding batu di sekitarnya terasa lebih sempit dari yang ia ingat. Saat senter menyorot ke tengah ruangan, jantungnya hampir berhenti. Di lantai,
Ada lingkaran ritual yang digambar dengan warna merah kehitaman, lilitan simbol-simbol aneh terukir di sekitarnya. Beberapa di antaranya masih terlihat segar, seolah baru saja digoreskan. Laras berlutut, menyentuh lantai yang terasa dingin. Di tengah lingkaran itu, ada sesuatu yang terkubur di dalam tanah. Sebuah kotak kayu tua, tangannya gemetar saat mencoba menggali tanah dengan jemarinya. Kotak itu terasa berat, lapuk oleh usia, dan tertutup debu. Dia membuka kotak itu perlahan, dan menemukan sesuatu yang membuatnya nyaris melepaskannya kembali. Sebuah kain putih berlumuran darah. Di dalamnya terdapat seikat rambut panjang hitam yang sudah mengering, sebuah cincin emas tua, dan sebuah buku catatan usang. Jari-jarinya membalik halaman pertama, dan matanya langsung tertuju pada nama yang tertulis di dalamnya. Rahman Darmawan, kakek buyutnya. Laras membaca catatan itu dengan saksama, meskipun tangannya gemetar. Aku telah berhasil melakukan pemanggilan. Dia datang kepadaku dalam wujud bayangan. Mata merahnya memandangku dengan penuh kekuatan. Dia memberiku apa yang kuinginkan, kekayaan, kekuatan, dan keabadian. Laras menelan ludah. Sebagai gantinya, aku harus mempersembahkan tubuh dan jiwa wanita muda dalam keluargaku kepadanya. Istri pertamaku telah diambil olehnya. Kini, aku menunggu putriku cukup dewasa untuk diberikan kepadanya. Laras merasa seluruh darahnya membeku. Dia tidak akan pergi sampai dia mendapatkan apa yang menjadi haknya. Darah keluargaku telah mengikat perjanjian ini. Tidak ada yang bisa lari dari takdirnya. Laras membanting buku itu ke lantai. Napasnya tersengal. Jadi itulah alasan semua ini terjadi. Kakek buyutnya telah membuat perjanjian dengan makhluk itu. Dan sekarang, giliran Laras yang harus menjadi korban. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang di ruangan bawah tanah. Laras menoleh. Sosok itu berdiri di ujung ruangan. Matanya merah menyala. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi tajam yang berlumuran hitam pekat. Kini kau mengerti. Laras berlari menaiki tangga dengan napas terengah-engah, berusaha keluar dari ruang bawah tanah. Namun pintu kayu tua itu menutup sendiri di depan wajahnya, menghantam dengan keras. Dia mencoba membukanya, tetapi sia-sia. Dari belakangnya suara langkah berat semakin mendekat. Kau tidak bisa lari dariku, Laras. Sebuah tangan besar mencengkeram pinggangnya, menariknya ke belakang. Laras menjerit sekeras-kerasnya, tetapi suaranya tertelan dalam gelap. Tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang mengalir ke dalam tubuhnya. Sebuah energi dingin yang menyeruak ke dalam darahnya, merayap ke tulangnya. Makhluk itu sedang menyatu dengannya. Laras berusaha melawan, tetapi semakin keras ia menolak. Semakin kuat cengkeraman itu di tubuhnya. Jangan melawan. Kau memang dilahirkan untuk ini. Matanya mulai memanas. Kesadarannya mulai menghilang. Dan di detik terakhir sebelum semuanya gelap, ia mendengar satu kalimat terakhir yang berbisik lembut di telinganya. Kau sudah menjadi milikku selamanya. Laras membuka matanya. Ia tidak lagi berada di ruang bawah tanah. Ia berada di dalam sebuah ruangan yang berbeda. Ruangan yang luas, dengan dinding batu berlumut dan cahaya redup yang berasal dari obor-obor yang menyala. Di sudut ruangan, lantai di bawahnya basah, lengket. Bau anyir memenuhi udara. Saat ia mencoba bergerak, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia telanjang, hanya diselimuti kain putih tipis yang hampir transparan. Tubuhnya terbaring di atas altar batu yang dingin, dengan ukiran simbol-simbol kuno di sekelilingnya. Dan di ujung ruangan, sosok itu berdiri.
Makhluk itu semakin jelas sekarang. Kulitnya hitam seperti bayangan. Tubuhnya tinggi dengan tangan yang lebih panjang dari manusia biasa. Matanya merah menyala, menatapnya dengan intens. Waktunya telah tiba. Suaranya menggetarkan seluruh ruangan. Laras berusaha bangkit, tetapi pergelangan tangannya terikat oleh rantai besi dingin. Ia mencoba berteriak, tetapi tenggorokannya terasa berat. "Lepaskan aku!" Laras memaksa suaranya keluar, tetapi hanya suara serak yang terdengar. Makhluk itu berjalan mendekat dengan langkah perlahan. "Kau tidak mengerti, Laras," bisiknya. "Ini bukan hukuman. Ini adalah takdirmu." Jemarinya yang panjang menyentuh kulit. Laras membuatnya merinding. "Aku tidak akan melukaimu." Suaranya terdengar lebih lembut, hampir menggoda. "Aku hanya akan mengambil apa yang menjadi hakku." Laras menggigit bibirnya, menahan air mata. "Aku bukan milikmu." Makhluk itu tersenyum. "Bukan." Tiba-tiba, rasa sakit menusuk kepalanya. Kilasan-kilasan ingatan menyerbu pikirannya. Wajah seorang wanita muda yang mirip dengannya, berdiri di tempat yang sama, mengenakan pakaian yang sama. Wanita itu bukan orang lain. Wanita itu adalah ibunya. Laras tersentak, napasnya memburu. Ibunya pernah mengalami hal yang sama. Kepalanya terasa berdenyut, seolah sesuatu sedang memaksa dirinya untuk mengingat. Kilasan itu kembali muncul. Ibunya, yang dulu juga dirantai di atas altar ini, berteriak dan meronta, sementara makhluk yang sama berdiri di hadapannya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ibunya menolak, dia melawan, dan karena itu ia dibunuh. Seketika, Laras menyadari sesuatu. Ibunya tidak mati karena sakit. Ibunya dibunuh oleh makhluk ini. Dan sekarang, giliran Laras. Makhluk itu mengangkat satu tangannya ke udara, dan simbol-simbol di lantai mulai bersinar merah darah. Sebuah belati hitam muncul di genggamannya. "Jika kau tidak mau menyerah padaku," katanya sambil mengangkat belati itu, "maka kau akan mati seperti ibumu." Laras merasakan tubuhnya menggigil. Ini bukan sekadar permainan. Jika ia tidak melakukan sesuatu, ia akan mati di sini. Tetapi bagaimana cara melawan sesuatu yang bukan manusia? Matanya melirik ke sisi altar, ke arah sesuatu yang berkilau di bawah. Cahaya obor atau pisau kecil. Seseorang telah meninggalkan pisau di sana. Mungkin ibunya dulu. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Laras menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit, mencoba menggapai pisau itu sebelum makhluk itu bertindak. Makhluk itu mengangkat belatinya. Laras menggenggam pisaunya, dan dalam hitungan detik sebelum belati itu menembus dadanya, Laras menusukkan pisau kecil itu ke lehernya sendiri. Makhluk itu terhenti, matanya yang merah melebar. Laras terbatuk darah, tetapi ia tersenyum. Ia akhirnya memahami cara menghancurkan makhluk itu. Makhluk ini hanya bisa memiliki tubuhnya jika ia masih hidup. Tapi jika ia mati sebelum ritual selesai, makhluk itu akan kehilangan ikatannya di dunia ini. Darah Laras mengalir ke simbol-simbol di lantai. Dan tiba-tiba, ruangan itu mulai bergetar. Makhluk itu berteriak marah. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya merekah. Asap hitam keluar dari tubuhnya, seolah terbakar dari dalam. "Kau akan menyesal, Laras." Suara makhluk itu menggema di seluruh ruangan. Tapi Laras hanya tersenyum lemah. "Aku lebih memilih mati daripada menjadi milikmu." Dan saat kesadarannya mulai memudar, ia melihat sosok ibunya berdiri di ujung ruangan, tersenyum padanya. Ia telah menang. Ketika Laras membuka matanya, ia tidak lagi berada di altar. Ia kembali berada di kamarnya. Tidak ada rantai, tidak ada altar batu, tidak ada makhluk itu.
Tubuhnya masih ada, tetapi anehnya, ia tidak merasakan apapun. Ia bangkit dari tempat tidur, menatap cermin di seberangnya, dan saat ia melihat pantulan dirinya, ia terdiam. Di dalam cermin, matanya kini berwarna merah, dan di belakangnya terdengar suara yang begitu familiar. Kini, kau adalah aku. Laras memang berhasil menghancurkan makhluk itu, tetapi dengan harga yang mengerikan. Ritualnya tidak hanya memanggil makhluk itu, tetapi juga mewariskannya. Makhluk itu telah menyatu dengannya. Kini, ia bukan lagi Laras yang dulu. Ia adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan ia akan menunggu korban berikutnya.